Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Prasetyo. Nomor NIM saya 933504720. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Kediri. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit penjelasan mengenai materi yang telah disampaikan rekan-rekan pada minggu-minggu lalu, yaitu pada materi Qiyas Istiqra'i sebagai pemenuhan tugas ulangan akhir semester mata kuliah ilmu mantik. Jadi yang pertama langsung saja kita ke dalam pembahasan materinya. Jadi dalam video kali ini saya akan memaparkan pembahasannya mengenai pengertian istiqra'i, ruang lingkup kajiannya, dan beserta contoh metode istiqra'i. Jadi yang pertama pengertian atau definisi. Jadi qiyas istiqra'i ini secara etimologis berarti pengikut sertaan atau secara terus menerus. Nah, dalam istilah yang lebih populer lagi, istiqra' ini disebut juga dengan induksi atau kebalikan dari deduksi, yaitu sebuah metode pemikiran yang bertolak dari suatu kekhususan menuju pada yang lebih umum, atau kadang juga bisa dari yang umum menuju ke yang lebih umum lagi. Jadi menurut ilmu mantik, jadi menurut ahli ilmu mantik, istiqra' ini adalah sebuah cara untuk menarik kesimpulan umum berdasarkan karakteristik satuan-satuannya. Dan definisi yang serupa ini juga dikemukakan oleh Ibnu Sina pada 428 Hijriah atau 1037 Masehi. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya kesimpulan itu disasarkan atas kesamaan karakteristik semua satuannya, disebut istiqra' tam atau induksi sempurna. Nah, dan jika didasarkan atas kesamaan karakteristik mayoritas satuannya disebut istiqra' mansyur atau istiqra' naqis atau induksi yang tidak sempurna. Dan istiqra' tam ini biasanya ditemukan dalam penelitian ilmu-ilmu kealamian yang karakteristik objeknya itu yang diteliti bersifat konstan. Sedangkan istiqra' mansyur itu sering ditemukan dalam kajian ilmu-ilmu sosial, termasuk juga ilmu agama. Dalam ilmu agama, objek kajiannya kan Al-Quran, hadis, dan bahkan pendapat para ulama. Adanya istilah istiqra' mansyur ini di dalam ilmu sosial disebabkan karena karakteristik tingkah laku manusia itu dan peranata sosialnya yang tidak konstan. Begitu pula dengan ayat Al-Quran dan hadis yang mendukung itu jarang juga disepakati gitu loh. Jarang disepakati dengan kepastian maknanya seperti itu. Karena itu hanya dapat dilakukan dengan istiqra' mansyur ini yang menghasilkan kesimpulan yang zani atau kesimpulannya itu kemungkinan besar benar, seperti itu. Di kalangan ahli usul fikih, metode induksi ini digunakan antara lain untuk menetapkan suatu kaidah umum untuk membahas persoalan-persoalan hukum yang menetapkan hukum fikih amali atau lebih praktis. Apakah persoalan itu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, halal, sah, batal, atau fasid? Nah, hukum yang dihasilkan istiqra' tam ini adalah qat'i atau pasti, tidak bisa dibantah. Dan hukum dari kesimpulan yang dihasilkan istiqra' mansyur ini adalah zani, sebagaimana hukum yang terdapat pada kitab-kitab fikih pada umumnya. Selanjutnya, metode istiqra' pada dasarnya ini merupakan bagian dari kerja epistemologi, yaitu dengan menjadikan teks Al-Quran dan hadis ini sebagaimana rujukan utama yang otoritatifnya sebagai landasan membangun pengetahuan. Untuk mendapatkan pengetahuan dari teks itu juga diketahui ada dua cara. Yang pertama itu berpegangan pada teks zahir, dan yang kedua itu berpegangan pada maksud atau sasaran teksnya. Dalam sejarah pemikiran Islam ini, kecenderungan epistemologi tekstualis itu diperlihatkan oleh As-Syafi'i sebagai guru arsitek ilmu usul fikih, dan Asy-Syafi'i inilah yang disebut-sebut sebagai peletak dasar epistemologi bayani.
Pengetahuan dalam hukum Islam meliputi pengetahuan tentang dalil, Al-Quran, hadis, dan lain sebagainya. Dan bahkan perintah, larangan, dan lain-lain sebagainya juga termasuk ke dalam hukum Islam ya. Pengetahuan ini diakumulasikan melalui asas-asas tertentu. Jadi misalnya asas tasri seperti itu. Pengetahuan-pengetahuan tersebut dapat diakumulasikan disusun dengan baik karena setiap pengetahuan satu sama lain itu terkait secara fungsional dalam suatu sistem tertentu. Dan untuk karakteristik selanjutnya dalam hukum Islam itu terdapat beberapa metode yang metode-metode tersebut tertuang dalam usul fikih dan qawaid al-fiqhiyah. Jadi meliputi ada beberapa hal seperti metode induktif atau istiqra'i. Jadi ini tuh merupakan metode pengambilan kesimpulan umum yang dihasilkan dari fakta-fakta khusus. Dan yang kedua ada metode deduktif atau istinbati, yaitu sejenis metode penarikan kesimpulan yang khusus atau mikro dari dalil-dalil umum. Dan metode ini tuh sering dipakai untuk menjabarkan atau menginterpretasikan dalil-dalil Al-Quran. Dan yang ketiga itu ada metode genetika atau takwini. Jadi metode takwini ini merupakan suatu metode penelusuran atau sebuah cara berpikir untuk mencari kejelasan dari suatu masalah dengan melihat sebab-sebab terjadinya atau melihat sejarah kemunculan masalah tersebut. Dan yang terakhir itu ada metode dialektika atau jadali. Nah, metode ini menggunakan sebuah penalaran melalui pertanyaan-pertanyaan yang bersifat tesis dan antitesis juga termasuk ke dalamnya ya. Kedua pernyataan itu tersebut kemudian akan setelah adanya pertanyaan tersebut akan didiskusikan lagi dengan prinsip-prinsip logika yang logis dan akhirnya memperoleh kesimpulan seperti itu. Selain itu, pemikiran filsafat Aristoteles ini di wilayah Islam bagian barat juga kemudian dijadikan sebagai landasan epistemologi keilmuan, termasuk juga disiplin ilmu hukum Islam. Dan bahkan kerangka berpikir Aristoteles ini terkenal di dunia Islam dengan istilah nalar burhani, yaitu sebuah pemikiran dengan mengedepankan logika dan artian berusaha untuk menganalisis ilmu sampai pada prinsip-prinsip dan dasar-dasarnya. Jadi seperti yang dijelaskan di atas bahwasanya cara induksi Aristoteles ini itu berawal berkaitan dengan hukum alam, yaitu hukum yang bertolak dari pengamatan induktif atas beberapa fenomena alam fenomena yang terdapat di alam sebelum akhirnya pada suatu saat disimpulkan bahwasanya memperoleh satu kesimpulan umum yang mencakup segenap fenomena partikulitas lainnya. Hukum alam pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan hukum syariah. Jadi dalam masalah syariah pun bisa dilakukan hal yang serupa, yaitu dengan cara menjadikan nas-nas yang jelas, baik dilihat dari Al-Quran dan hadis, seperti halnya fenomena alam yang jelas yang dinyatakan dalam satu data dari sekian data agama yang tidak bisa diubah atau diganti. Jadi dikembalikan lagi kepada Al-Quran dan hadis. Bahkan dalam pemikiran hukum syariah pada awalnya ini dipelopori oleh Ibnu Hazm, kemudian dimatangkan oleh Ibnu Rushd, kemudian dilanjutkan oleh Asy-Syatibi dalam kerangka proyek pembaruannya dalam disiplin usul fikih. Dan Ibnu Hazm menyatakan bahwasanya dasar hukum itu ada 4, yakni yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada sunnah, yang ketiga ijma, dan yang terakhir itu ada dalil atau argumentasi akal, seperti itu. Dan selanjutnya adalah ruang lingkup kajian istiqra'. Jadi metode istiqra'i ini pada intinya adalah sebuah metode di mana berpikir induktif atau empiris dalam penetapan hukum Islam. Dan hal ini tuh tentu saja berhubungan erat banget dengan sumber-sumber hukum dalam Islam, yakni Al-Quran dan hadis tentunya. Dan sebagaimana yang diketahui bahwasanya cukup banyak teks Al-Quran dan hadis yang banyak sekali memaparkan norma-norma
dan nilai-nilai dasar yang bersifat universal atau keseluruhan. Sehingga untuk memahami teks semacam ini diperlukan metode pemikiran tertentu agar sebuah teks itu dapat dipahami kandungannya dan dapat diperoleh sebuah ketetapan hukum darinya yang matang. Dan dalam metode istiqra'i ini yang menjadi objek kajian itu adalah teks dan konteks. Jadi teks yang dimaksud di sini adalah mencermati dohir nas, sedangkan konteks adalah makna substansi atau i'rad yang terkandung dalam sebuah teks itu sendiri. Dan maka makna substansi tidak boleh merusak arti zahir dari suatu nas. Nah, dan demikian pula sebaliknya. Sehingga syariat Islam yang dapat berjalan secara harmonis tanpa adanya kontradiksi di dalamnya. Dan bahkan pemahaman secara teks konteks ini dianut oleh para ulama yang beraliran al-rasikun. Dan perlu diketahui aliran ini menurut Asy-Syatibi adalah aliran yang pantas dijadikan sebagai rujukan dalam mengetahui maksud Al-Quran dan hadis. Dan yang selanjutnya adalah contoh metode istiqra'i. Dan cara kerja metode istiqra'i ini pada dasarnya merupakan bagian dari kerja epistemologi. Cara kerjanya harus melalui prosedur yang benar juga, dan premis yang menyatakan karakteristik satuan-satuannya itu harus dibangun dengan pernyataan yang benar pula. Misalnya seperti ini, benda padat, contohnya besi, batu, kayu, seperti itu kan benda padat. Nah, memuai bila kena panas, maka pertanyaan itu harus benar-benar teruji kebenarannya dan harus dilakukan riset minimal. Dengan demikian apabila diambil kesimpulan semua benda padat memuai bila kena panas adalah betul-betul merupakan kesimpulan yang meyakinkan. Nah, di sini menurut Asy-Syatibi prosedur ideal yang harus dilalui dalam pencapaian metode istiqra'i ini agar diperoleh pernyataan yang sangat meyakinkan dapat ditarik kesimpulan bahwasanya memperhatikan 10 variabel. Seperti yang pertama itu tata bahasa, yang kedua ada tasrif, yang ketiga ambigu atau mustarak. Ambigu di sini dimaksudkan adalah seperti redaksi yang dimaksud bukan kalimat yang bermakna ganda atau yang membingungkan. Ada majas, yang dimaksudkan di sini adalah bukan sebuah kata metafor, ya, metaforis. Ada domir, jadi di sini tidak mengandung sisipan makna lain. Penetapan sisipannya itu harus tepat. Dan yang keenam ada takdim wa takhir. Jadi pendahuluan dan pengakhirannya itu harus tepat. Dan yang ketujuh ada nasyah, yang kedelapan ada adam al-mu'arid al-aqli, tidak mengandung penolakan yang logis. Sebagai contoh lagi yang pernah dilakukan oleh para ahli usul fikih dalam mengambil keputusan berdasarkan peristiwa istiqra'i bahwasanya pada prinsip kalimat perintah yang terdapat pada teks atau ayat atau hadis menunjukkan wajib. Kesimpulannya ini dapat diambil berdasarkan satuan-satuan premisnya itu berupa seperti ayat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mencela orang yang tidak mengindahkan apa yang diperintahkan. Itu seperti contohnya seperti itu. Jadi beberapa pernyataan atau premis di atas sebenarnya harus terlebih dahulu dilihat menggunakan perspektif 10 variabel. Jadi harus teruji kebenarannya seperti itu ya. Jadi dapat disimpulkan dari pernyataan di atas bahwasanya istiqra' itu merupakan cara riset induktif empiris yang dalam istinbat hukum bagi masalah yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nas dan tidak ditemukan ilat untuk sebagai kias. Tahap ideal yang harus dilalui itu dalam penerapan mode istiqra' agar pernyataan itu meyakinkan dan dapat menyimpulkan secara valid harus memperhatikan 10 variabel, perspektif 10 variabel, yaitu pendapat yang berkenaan dengan kebahasaan ya, kebahasaan, gramatika, perubahan bentuk kata, redaksi atau bukan kalimat bermakna ganda, ada juga redaksi tapi bukan kata metaforis atau metafora, tidak juga mengandung sisipan makna, penetapan sisipan yang tepat harus diperhatikan dan pendahuluan dan pengakhiran yang tepat pula. Bahkan juga harus diadakan penelitian ya tentang pembatalan hukum
dan tidak mengandung penolakan yang logis. Dan istiqra' ini dapat menjadi sebuah research dan pengembangan teori keilmuan fikih, maka dibutuhkan syaratnya dibutuhkan yang pertama itu ada pendalaman wawasan kemasyarakatan atau sosiologisnya, dan yang kedua itu ada pendalaman wawasan medis dan biologisnya. Selanjutnya ada juga pendalaman wawasan kebudayaannya, bahkan penguasaan metodologi yang ilmiah, analitis dan profesional. Dan ada juga pendalaman dan pematangan metode generalisasi, konklusi, uji publik, koreksi, eksperimentasi, dan membuat konklusi yang betul-betul komprehensif ya, betul-betul komprehensif, valid dan universal atau mencakup semuanya. Ya, demikian tadi sedikit pemaparan materi tentang materi Qiyas Istiqra'i. Mungkin dari penyampaian memang banyak sekali kekurangan karena saya sendiri juga masih belajar, masih kurang banyak belajar. Dan apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi maupun kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.